Halo Sobat Kabroto, kembali lagi di YouTube channel Kabroto. Jadi memang segmen micro EV ini lagi cukup populer di Indonesia karena mobil-mobilnya itu bentuknya imut, jarak tempuhnya cukup jauh dan punya harga yang terjangkau. Mungkin mobil yang ada di samping gua ini bisa jadi pilihan kalian. Ini adalah DFSK Seres E1 dan mobil ini punya harga yang paling terjangkau di kelasnya. Penasaran kan? Simak terus di Kabroto. Oke guys, jadi buat yang belum tahu, DFSK Seres E1 ini udah hadir di Indonesia sejak tahun 2022. Jadi hadir dengan dua pilihan, yaitu yang paling bawah itu ada B-Type, harganya itu 189 juta. Sedangkan yang paling atas itu ada varian L-Type, harganya itu 219 juta. Kalau misalnya ngomongin kompetitor mobil ini tuh kompetitornya ada Wuling REV sama VinFast VF3. Tapi menariknya, mobil itu punya keunikan sendiri dibandingkan dengan kompetitornya. Selain harganya salah satu yang paling murah di kelasnya, dia juga punya dimensi paling compact. Nah, tapi sebelumnya kalian penasaran kan pasti sama baterainya? Mobil-mobil kecil kayak gini berapa kWh sih baterainya? Yuk kita lihat. Ya, jadi kan mobil ini ada dua varian nih. Ada yang B-Type, ada juga yang L-Type. Yang paling bawah itu B-Type. Dia harganya 189 juta, sedangkan yang L-Type itu harganya 220 juta. Nah, kalau yang L-Type pakai baterai 13,8 kWh yang jarak tempuhnya hanya 130 km. Sedangkan untuk unit yang kita review ini adalah varian yang L-Type. Jadi, untuk yang L-Type ini pakai baterai 16,8 kWh dan jarak tempuhnya bisa 220 km. Jadi cukup jauh lah ya. Dan juga tenaganya juga nggak malu-maluin. Bisa 40 daya kuda dan torsi 100 Nm. Tapi nanti performanya kita coba pas jalan. Sebelumnya kita akan ngomongin dulu bagian depannya nih. Oke, jadi ini dia bagian depannya. Jadi bisa dibilang karakter desainnya itu unyu tapi cukup agresif. Karena lekukan-lekukan garisnya itu cukup tegas ya. Dan yang menarik perhatian adalah pasti di bagian grillnya nih. Karena di grillnya ini ada tempat buat colokan charger. Oke, jadi ini dia nih chargernya. Jadi secara spesifikasi mobil ini tuh nggak ada fast charging sayangnya memang. Cuman dia bisa menerima daya 3,3 kW. Jadi meskipun dari 10% sampai 90% itu cuman butuh waktu 4 jam jika tegangannya terus 3,3 kW. Tapi masalahnya SPKLU sekarang tuh karena terlalu banyak mobil yang ngecas, jadi dayanya tuh disebarkan lah. Jadi nggak ke mobil ini doang, disebarkan ke seluruh mobil-mobil listrik yang lagi ngecas. Jadi sebenarnya untuk praktek di lapangannya nggak bisa 4 jam pas ya. Pasti ada 5 jam, 6 jaman karena emang tukeran-tukeran sama mobil yang lain. Ngomongin lampu, dia lampunya udah ada DRL, sennya juga udah LED, tapi sayang lampu utamanya masih bohlam. Tapi tenang aja, di mobil ini ada fitur headlamp leveling yang bisa kalian atur di interior. Jadi ini fiturnya udah cukup serbaguna. Sama di mobil ini ada fitur pedestrian warning. Jadi begitu ada pejalan kaki yang lagi nyebrang dan kita nggak ada respon, dia akan ngasih peringatan di dalam interiornya. Jadi di bagian depan sebenarnya cukup simpel guys. Wiper ada 2, dia lampunya juga udah LED, dan sekarang kita lihat bagian sampingnya. Tadi seperti yang gue bilang di opening, mobil ini unik karena punya dimensi paling compact di kelasnya ya. Tidak seperti REV dan VinFast yang lebih gede. Ini tuh dimensi kecil. Panjangnya cuma 3 meter, lebarnya cuma 1,4 meter, dan tingginya 1,6 meter ya. Jadi itu cukup compact lah. Tapi kalian penasaran kan sama interiornya, nanti kita bahas ya. Ini kalau kalian lihat dari samping, ini cuma 2 pintu ya. Dia kacanya gede dan tarikan garisnya itu serba mengotak. Kalau ngomongin dari spek kaki nih ya. Menarik nih, jadi untuk yang L-Type ini dia rem depan belakang udah cakram, sedangkan yang B-Type itu belakang masih tromol. Tapi penggunaan peleknya tetap sama, ring 13 dibalut dengan ban 145 profil 60 R13. Jadi ukurannya bisa dibilang kecil banget guys ya. Tapi tenang aja, meskipun pelek dan bannya itu kecil, dia suspensinya juga nggak main-main. Depannya udah pakai MacPherson independent, yang belakang itu pakai torsion beam kombinasi dengan multilink. Jadi sebenarnya untuk mobil ini meskipun torsion beam, dia bushingnya sedikit lebih banyak dibandingkan dengan torsion beam di mobil lainnya untuk improve kestabilan. Tapi nanti kita cobain aja. Oke.
Di mobil ini sayangnya belum ada fitur electric retract ya. Dia cuma ada fitur spion elektrik aja. Pengaturnya bisa kalian atur lewat dalam. Udah gitu mobil ini tuh punya roof rail bawaan. Cuman kayaknya mungkin roof railnya agak fragile karena kalau kita goyang-goyangin begini, itu terdengar suara rattle-nya. Jadi sebenarnya kalau mau pakai barang bawaan yang banyak itu sebenarnya upgrade di bagian roof railnya aja nih. Karena kalau kita pegang-pegang begini, ini fragile banget ya. Takutnya kalau misalnya bawa yang off-road, ininya malah kemakan. Sekarang kita lihat bagian belakangnya nih. Kalau kalian lihat bagian belakangnya itu nggak kalah unyu di bagian depan. Desainnya serba mengotak tapi tarikan garisnya itu serba tegas. Jadi desainnya itu ala-ala retro klasik ya. Memang masalah selera, tapi kalau menurut gue ini lucu-lucu aja. Nah, kita akan bahas lampu. Ini lampunya memang masih bohlam semua di bagian belakang, tapi udah ada third brake lamp. Terus juga untuk di mobil ini udah tersedia sensor parkir dan juga kamera mundur. Meskipun sebenarnya secara kualitas itu cukup baik lah, bukan yang impresif banget, karena masih bisa terlihat dengan jelas di layar head unit. Nah, untuk lampu mundurnya dia itu ada di bawah sini. Jadi dia gabung sama lampu reflektor di belakang. Jadi sebenarnya bagian belakang cukup simple ya. Dia udah tersedia antena di belakang. Sama yang pasti kalian penasaran itu bagasinya. Kira-kira mobil compact ini bagasinya seperti apa ya? Tombolnya ada di sini, langsung kita pencet. Ini dia bagasinya ya. Jadi harap kalian ingat di mobil ini tuh bisa muat 4 penumpang. Jadi jok ada 4. Tapi kalau jok row keduanya itu nggak dilipat, itu space bagasinya hampir sama sekali nggak ada. Jadi bener-bener literally nggak bisa naruh barang apa-apa di bagian bagasi. Ya palingan cuma naruh tas kecil, naruh barang-barang kecil itu bisa. Tapi itu udah mentok banget. Nah, kalau misalnya bawa barang banyak, jok row keduanya ini bisa dilipat ya. Nih, ada tali di sini, tinggal kita tarik aja. Ya. Nah, ini space-nya masih cukup luas. Jadi memang sebenarnya mobil ini bukan diperuntukkan untuk jalan jauh dengan penumpang yang banyak, tapi untuk ya rute-rute dari rumah ke supermarket, rumah ke kantor yang deket-deket. Karena memang space bagasinya ini benar-benar dikorbankan kalau misalnya ada penumpang di jok row kedua. Tapi kalau misalnya lo lagi pacaran, cuman berdua doang, gak butuh bagasi yang luas, mobil ini bakal cocok banget untuk kalian. Tapi kira-kira dalamnya sama unyunya gak sih sama kayak di depan? Yuk kita lihat. Wih, ternyata interiornya tuh nggak kalah unyu. Dia desainnya serba minimalis, tapi dia punya ada sentuhan-sentuhan modern ya. Contoh seperti ada head unit 8 inci yang udah touchscreen dan juga udah ada panel instrumen 7 inci. Jadi semuanya dibalut dengan modernisasi, tapi dibuat seminimalis mungkin. Jadi nggak banyak tombol yang berantakan di interiornya ini. Ya, jadi memang harganya ini kan 200 jutaan, rata-rata memang dashboard ini masih plastik semua ya. Tapi cukup bagus karena di FSK Series E1 ini pintar memadukan warna interiornya. Jadi bisa dibilang warna interiornya cukup solid ya. Dia nggak ada kesan murahan meskipun bahannya ini plastik. Kenapa dari joknya nih? Untuk joknya sendiri memang kalian harus agak terbiasa ya. Jadi joknya itu cukup keras, terutama saat perjalanan jauh itu bakal cepet letih. Udah gitu pengaturannya ada sliding sama reclining. Jadi untuk recliningnya ini bisa kalian jadi akses untuk masuk row kedua. Dan ini material joknya ini adalah bahan kulit sintetis. Jadi sebenarnya bahan kulitnya tuh not bad untuk mobil sekelas ini. Tapi sayang memang konturnya itu agak sedikit keras. Nah, ngomongin bagian head unit, dia itu head unitnya 8 inci. Udah ada Bluetooth, tapi belum ada Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi cuma ada radio, Bluetooth, sama ada kamera mundur di mobil ini. Dan ukurannya masih cukup kecil. Ngomongin panel instrumen, nah ini yang menjadi kelebihan. Karena panel instrumennya ini cukup lengkap ya. Dia itu selain ada speedometer, tapi ada juga persentase tenaga yang saat kita injak pedal gas. Jadi begitu kita injak pedal gas, dia persentasenya kelihatan di sini. Dan juga selain menampilkan persentase baterai di mobil ini kan baterai lagi 62%. Tapi ada lagi nih yang bisa ditampilin di panel instrumen. Karena di panel instrumennya itu bisa reset trip meter. Udah gitu ada reset kecepatan rata-rata sama konsumsi listriknya. Jadi jarang-jarang nih. Rata-rata mobil Tiongkok itu nggak bisa reset trip meter, jadi berpatokan sama odometer aja. Kalau di mobil ini bisa, dan ketahuan konsumsi listriknya. Penasaran kan? Nanti kita ngomongin pas lagi test drive. Untuk setir, dia bentuknya palang 2, dia udah ada cruise control, belum adaptif. Tapi yang menarik, dia itu ada tombol lim. Nah, lim ini artinya speed limit, jadi kalian bisa batasin kecepatan kalian. Misalnya batasin 60, 40, buat orang yang lagi belajar itu bisa banget di sini. Ada audio switch control juga, tapi sayangnya memang pengaturan setirnya itu fix, jadi nggak ada sama sekali. Udah diem gini aja nih. Sama, dia untuk climate control, dia itu ada
tombol touchscreen ya. Jadi sistemnya ini dipencet-pencet, memang agak sulit begitu kita lagi nyetir, tapi kalau udah lama-lamaan bakal terbiasa. Ada front defogger, pengaturan suhu, sama ada mode AC-nya, maksudnya arah sembur AC-nya ya. Untuk di bagian bawah sini kalian tuh tidak menemukan laci tertutup, tapi ada tempat laci terbuka yang dipasangin net ya. Di sini itu ada charging station USB. Di sini sama di sini nih, charging station USB-nya. Di konsol tengah ada tombol power window sama tombol electric parking brake, sama yang di bawahnya itu ada auto brake hold. Jadi secara fitur mobil ini tuh udah lebih dari cukup lah. Power window ada, bahkan electric parking brake dan brake hold itu ada. Di konsol tengah sini juga ada tempat penyimpanan nih, ada cup holder juga 2 buah di depan sama di belakang sini. Dan menariknya nih ya, karena ini interiornya kecil ya, nggak sempit ya, cuman kecil aja, makanya kaki kiri gua itu bisa selonjoran ke arah legroom penumpang sebelah kiri. Nah ini menarik nih, jadi cocok banget buat orang pacaran karena semakin dekat dengan pasangan. Tapi penasaran kan sama jok rek keduanya kira-kira nyaman atau sempit? Mari kita cek jok rek keduanya, tapi sebelumnya kita setting gaya nyetir gua dulu. Oke, ini udah cocok sama gaya nyetir gua. Langsung aja kita ke belakang. Nah, kita langsung peragain gimana cara akses jok rek keduanya. Oke guys, jadi di row keduanya ini sangat sempit ya. Legroom gue udah nggak kesisa sama sekali. Jadi ini bener-bener mentok sama jok depan, dan kayaknya ini bakal muncul jendolan nih buat si driver ya kalau misalnya gaya nyetirnya kayak gue. Ya jadi ini legroom udah nggak ada space sama sekali. Kalau headroomnya ini masih sedikit ada ya. Tinggi gue ini 175 cm dan headroomnya ini masih sedikit ada. Jadi memang peruntukannya kecil untuk duduk di row kedua itu adalah ya tidak lain ya anak kecil gitu ya, yang tingginya masih di bawah 150 cm, dan ini masih cukup nyaman kalau misalnya tinggi badannya itu 150 cm. Tapi begitu di atas 160 cm duduk di row kedua ini gak nyaman sama sekali ya, karena memang udah benar-benar mentok nih di segala sisi. Seandainya nih ya kalau misalnya yang nyetir tuh gak terlalu tinggi dan dia nyetirnya maju banget, kita tes. Nah, ini dia kalau misalnya orang depan nyetir terlalu maju dan ini joknya di bener-bener full sampai ke depan, ini legroomnya masih kesisa banyak. Jadi kalau misalnya Anda tinggi 170 cm ke atas, duduk di belakang, Anda berharap aja yang nyupir mobil ini tinggi badannya di bawah 160 cm. Tapi gimana dengan rasa berkendaranya? Kalian penasaran kan? Langsung kita test drive aja. Oke guys, sekarang gue lagi test drive di FSK Ceres E1 ya. Ternyata mobil itu menyenangkan banget ya, terutama untuk penggunaan dalam kota gitu. Karena hal yang paling beda dibandingkan dengan kendaraan EV lainnya, karena ini Versa Micro EV, yaitu adalah kesenangan berkendara. Jadi fun to drive mobil ini tuh beda dengan mobil EV yang lain ya. Dimana mobil EV yang lain tuh kan fun to drive lebih ke torsi instan yang kenceng, handling yang stabil. Sedangkan kalau mobil ini beda, karena ini kelas Micro EV, jadi kesenangan berkendaranya itu ada di kemudahan dalam berkendara. Karena dia itu punya dimensi yang kecil banget. Panjangnya cuma 3 meter, lebar 1,4 meter, dan tinggi cuma 1,6 meter. Jadi untuk selap-selip, terutama di dalam kota, itu nggak perlu khawatir mobil lu mepet sama kendaraan lain. Jadi semuanya tuh bisa dioperasikan dengan mudah. Untuk memposisikan bodi mobil di jalanan, masuk gang-gang sempit, bahkan sampai muter balik mobil ini masih mudah banget. Terus juga dari posisi nyetirnya. Nah, jadi posisi nyetirnya ini kalian harus agak sedikit membiasakan ya. Karena dia itu nggak punya pengaturan setir ya, jadi setirnya ini fix. Kalau joknya ini ada pengatur sliding sama reclining. Nah, karena hal itu, jadi begitu posisi kaki kita pas ya, dia setirnya akan terlalu jauh. Tapi begitu setirnya pas di kita, kaki kita terlalu nekuk. Jadi untuk postur badan di bawah 170 cm masih nyaman, tapi di atas itu mungkin agak sedikit mengganggu. Tapi ya wajar, maksudnya kalian kan nyetir mobil ini kan nggak untuk luar kota ya. Untuk dalam kota-kota aja itu masih oke banget lah. Masih nggak terlalu capek dengan posisi nyetir kayak gini. Tapi overall untuk visibilitas ya, visibilitasnya itu khas seperti Micro EV lainnya ya. Dia itu visibilitasnya luas ya. Kaca depan luas, kaca samping kanan kiri luas. Bahkan kaca belakang yang sebenarnya ukurannya kecil itu masih luas. Jadi cocok banget buat yang baru berkendara mobil di jalan raya. Karena mobil ini benar-benar mudah banget dikendarain. Udah compact, kecil, gampang buat selap-selip.
visibilitas luas, memang agak sedikit harus membiasakan di posisi berkendaranya aja nih. Udah gitu ngomongin baterai ya, jadi ini kan varian yang L-Type. Kalau yang B-Type itu cuma 13,8 kWh, kalau yang L-Type seperti yang mobil kita review ini 16,8 kWh. Ya, jadi rasanya gimana ya? Jadi rasanya itu sebenarnya kalian agak terbiasa dari respon listriknya. Jadi ini bukan baterainya ya, bukan masalah di baterainya yang responnya telat, tapi masalah di pedal gasnya. Jadi begitu kita agak buru-buru, misal dari lampu merah ke hijau gitu, kita gas, dia itu mobilnya nggak langsung jalan guys. Jadi dia ada power delay sekitar 2 detikan, dia baru akan nurut gasnya. Sebenarnya begitu kita kick down, dia itu respon listriknya masih cukup baik ya. Dia masih cukup responsif, cuman memang pedal gasnya ini. Jadi pedal gasnya itu agak lemot ya. Ada jeda 2-3 detik kalau misalnya kalian mau berakselerasi. Tapi begitu di kick down, powernya ini masih cukup bagus. Dan untuk top speed, di mobil ini ada 2 mode berkendara ya. Ada Eco sama ada Sport. Nah, kalau yang Eco itu cuma mentok di 84 km per jam, sedangkan kalau yang Sport itu bisa di atas 100 km per jam, sekitar 105-110 km per jam. Jadi bisa dibilang karakter tenaganya itu sangat halus ya, bahkan menurut gue terlalu halus gitu, karena masih kurang responsif. Udah gitu gimana nih dengan handlingnya? Jadi pertama kalian harus tahu mobil ini tuh pakai suspensi depan MacPherson Sturt, sedangkan yang belakang pakai torsion beam with multilink. Jadi suspensi belakangnya itu kayak semacam ditambahin busing tambahan lah ya. Dia torsion beam biasa tapi dikasih busing tambahan supaya makin nyaman. Memang dari pengetesan yang Kabaroto alamin, ini memang bantingan suspensinya cukup empuk loh. Jadi beda dengan karakter Micro EC lainnya tuh yang keras, karena memang dia ngutamain handling. Tapi ngomongin masalah kenyamanan, mobil ini masih diprioritaskan. Dengan alat posisi tidur tuh bantingannya tuh gak begitu keras, cukup halus, dewasa, dan memiliki rebound yang masih cukup empuk. Nah, dengan karakter kayak gitu ternyata handlingnya stabil loh. Untuk sebuah Micro EV ini handlingnya stabil. Dia masih ada gejala body roll tapi sedikit. Cuman yang agak disayangkan, begitu kita nikung secara agresif, itu grip bannya itu kurang. Mengingat banyak kecil ya, cuma ring 13 ya, 145/60. Emang kecil ya diameternya. Itu yang ngebuat mobil itu gampang selip dipakai nikung kecepatan agresif. Tapi body roll sebenarnya masih terjaga dengan baik gitu. Gak parah-parah amat untuk sebuah Micro EV. Apalagi kan kalau pakai mobil ini kecepatannya nggak terlalu kenceng-kenceng amat lah ya. Jadi masih cukup aman sebenarnya untuk nikung-nikung di kecepatan yang normal. Sama kalau kalian nyetir harus ada sedikit pembiasaan di mobil ini ya. Mulai dari rem deh. Jadi mobil ini sebenarnya remnya pakai booster. Cuman memang karakter pedal remnya itu mesti ditekan agak dalam ya. Kalau mau ngerem mendadak. Kalau mau ngeremnya santai-santai halus, sebenarnya diinjak secara gentle, secara gently itu masih aman. Cuman begitu kita butuh power rem untuk rem mendadak, itu tuh nginjaknya tuh harus agak dalam. Dan itu mungkin bikin sebagian orang panik. Karena dikira remnya belum, padahal enggak. Memang karakter pedal remnya itu dalam guys. Nah itu hal yang harus dibiasakan yang pertama. Yang kedua itu adalah penempatan power window sama electric parking brake. Untuk yang L-Type ini udah dilengkapi electric parking brake ya. Kalau misalnya yang B-Type dia masih model tarik. Nah untuk yang L-Type ini karena dia udah pakai electric parking brake di bagian konsol tengah, mobil ini juga ngasih electric mirror di bagian tengah juga. Jadi tombolnya ini berdempetan. Nah kadang kalau kalian yang belum biasa itu suka kepencet. Misalnya mau naikin kaca, tiba-tiba kalian kepencet rem tangan. Seperti gue pernah ngalamin kejadian itu mobilnya langsung berhenti. Dan untuk kecepatannya masih 10 km per jam. Jadi kalau misalnya mau narik kaca, itu mesti bener-bener kalian agak nengok ke bawah. Karena takutnya kepencet tombol electric parking brake. Sama ada yang ketiga, yaitu adalah feel steeringnya. Jadi bisa dibilang setirnya ini no feel ya. Tidak seperti mobil kebanyakan yang sebenarnya ada feedbacknya di jalan. Begitu kita muter setir, itu setirnya akan otomatis ngebalikin sendiri. Dan juga feel ke jalan masih berasa. Kalau ini feel ke jalan tuh benar-benar nggak berasa dan setirnya terlalu ringan. Bahkan di kecepatan 80 km per jam, ini setirnya masih sangat terlalu ringan. Jadi bikin kita agak ngeri gitu dibawa di kecepatan tinggi. Harusnya kalau misalnya dibikin ada bobot sedikit, itu masih cukup baik. Karena memang kalau secara teknis power steering di mobil ini udah dilengkapi oleh electronic power steering dan sebenarnya itu bisa disetting dari pabrikan. Tapi di samping semua itu sebenarnya ada beberapa hal menarik di mobil ini. Begitu lu nyetir mobil ini ya. Yang pertama mobil ini tuh ada cruise control. Jadi cruise control ini cukup halus
Dia belum adaptif ya, baru cruise control biasa doang. Dia masih cukup halus, sama yang unik itu ada speed limit. Jadi speed limit ini bisa diatur lewat tombol di setir ini. Jadi begitu orang misalnya baru belajar nyetir, mau batasin kecepatan, ini bisa banget tinggal pencet ada tulisan lim di sini. Kalian bisa setting speed limitnya itu paling rendah di 40 km/jam ya, 40 lah. Cuman hati-hati begitu nyetir, jangan sampai kepencet. Karena begitu kepencet, misalnya nih speed limitnya kita setting di 40, kita kepencet dari 80 km/jam itu bener-bener langsung rem ke kecepatan 40. Jadi hati-hati kalau kepencet ya. Udah gitu, hal yang menarik di mobil ini begitu kita berkendara itu adalah panel instrumen ya. Jadi panel instrumennya bisa dibilang cukup besar ya, ukurannya 7 inci. Dia itu ada speedometer ya, penambah kecepatan, ada persentase injakan pedal gas sama persentase baterai yang keluar. Jadi ini poin plus untuk memberi informasi kepada pengendara. Selain ada persentase baterai kita, persentase injakan pedal gas kita, di mobil ini udah disediakan trip meter, kecepatan rata-rata, sama konsumsi listriknya. Jadi biasanya di mobil-mobil Tiongkok ya kebanyakan tuh nggak bisa reset trip meter, sedangkan di mobil ini bisa. Dan beralih ke head unit mobil ini menggunakan 8 inci ya, dia itu touchscreen. Udah bisa Bluetooth tapi belum Android Auto dan Apple CarPlay, baru bisa Bluetooth doang. Ada radio juga. Dan sebenarnya untuk sound systemnya ini masih cukup baik lah. Sama poin plus juga di mobil ini udah ada hill hold control sama auto brake hold. Jadi begitu tanjakan, nggak perlu worry mobil kalian tuh bakal mundur. Dan begitu di lampu merah kalian nggak usah capek-capek injek gas, biarkan fitur auto brake holdnya yang bekerja. Sama mungkin yang harus agak diimprove dari mobil ini adalah sensitivitas tombol climate control. Jadi tombol climate control ini touchscreen ya, tapi masih terlalu susah untuk kita pencet. Jadi mesti beberapa kali baru aktif. Dan itu akan mengganggu saat kita nyetir. Dan sayangnya informasi fan ya, begitu kita nyalain AC itu nggak ada di climate control. Kalian harus lihat di panel instrumen ya. Ya ada speed fan 1, 2, sampai 4. Kalau seandainya ada informasi speed fan di climate controlnya dan tombol touchscreen-nya itu mudah, itu akan jauh lebih baik sih. Ada hal yang menarik juga di mobil ini yaitu klaksonnya. Jadi klaksonnya ini bisa jadi pro dan kontra. Nah, pro-nya mungkin suaranya beda dari yang lain. Ya, nih. Suaranya itu unyu, beda dari klakson mobil lain. Tapi kontranya, klakson model kayak gini itu jarang direspek di jalanan. Dan begitu kita klakson, itu benar-benar nggak ada yang pedulin. Karena kan tugas klakson itu memberi peringatan. Misalnya ada mobil mau motong atau mobil mau keluar jalur tanpa melihat kondisi lalu lintas. Dengan klakson model kayak gini, itu ngebuat pengendara jadi bodo amat. Beda dengan klakson yang suaranya itu lebih berwibawa seperti mobil-mobil mahal. Kalau klakson model kayak gini tuh jauh lebih nggak dihargain di jalan karena ya ibaratnya lu cuman jadi kuman di jalanan gitu, nggak dianggap. Oke guys, jadi mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu. Berapa sih konsumsi listriknya? Jadi tim Kabro tuh dengan tes ya dengan jarak rute 100 km ya. Jadi rutenya itu meliputi Pondok Indah, Lebak Bulus, Tol Tangerang Serpong, BSD, Alam Sutra, Gading Serpong, keliling-keliling sampai akhirnya berada di Ciputat ya. Total 100 km. Itu di MID itu mencatatkan angka 8,1 kWh per 100 km. Jadi kalau misalnya di-convert kWh per kilometer, itu per kilometer cuman memakan baterai 12,3 kWh, which is itu sebenarnya bisa dibilang cukup baik lah. Bukan impresif tapi cukup baik. Karena memang saat pengetesan kita kecepatan rata-ratanya itu di 40 km/jam. Jadi kita lewat tol juga dan sempat kita bejek juga sampai top speed ya di mode eco 84 km/jam secara terus-menerus. Jadi hasilnya masih cukup baik. Mungkin kalau misalnya kecepatannya dalam kota aja ya, jadi sekitar 20 km/jam, mungkin hasilnya akan jauh lebih baik. Tapi harap diingat, biaya charging di mobil ini tuh murah banget ya. Jadi mobil ini sayangnya belum fast charging ya. Jadi dia cuman bisa nerima daya 3,3 kW. Sedangkan baterai mobilnya itu 16,8 kWh. Dia belum fast charging sayangnya. Jadi dari 10-90% itu memakan waktu 4,5 jam ya. Jika dayanya itu 3,3 kW. Tapi masalahnya tidak semua SPKLU bisa ngasih 1,7 kW meskipun SPKLU-nya itu AC Type 2 yang 22 kW. Jadi karena tergantung spesifikasi SPKLU-nya ya, kadang tuh yang bisa 3,3 kW itu yang 16 phase. Sedangkan kalau misalnya ngasihnya itu cuman 8 phase, itu dia daya chargingnya cuma 1,7 kW. Dan itu akan memakan waktu yang berlama-lama. Yaitu dari 10 sampai 90 mungkin seharian kali ya, mungkin 12 jam lebih.
Ya kalau misalnya daya cuma 1,7 kilowatt. Jadi tim Kabarku sempat melakukan charging juga ya, tapi karena 1,7 kilowatt makanya daya yang keluar itu cuma 6,4 kilowatt. Dan dengan hasil akhir ini 6,4 kilowatt itu biayanya cuma 17.000. Itu murah loh, dan itu bisa jalan udah bisa 100 kilometeran ya. 17.000 udah bisa 100 km dan itu impresif banget. Jadi memang tantangannya begitu punya mobil ini dan mobil-mobil micro EV lainnya, sediakan charger station di rumah gitu. Jadi kalian bisa ngecas sambil tidur seharian. Jangan kalian berharap menunggu pengisian di tempat-tempat lain seperti di gedung, di mall, di apartemen, karena itu hasil bakal lama banget, dan itu juga kalau kalian dapat gitu, karena kan harus bergantian dengan orang lain juga gitu kan. Jadi harus benar-benar disediakan charger di rumah. Jadi kesimpulannya, DFSK Ceres e-one ini cocok banget buat jadi mobil listrik pertama dengan rute yang tidak terlalu jauh. Jadi cuma rute ya dari rumah ke minimarket, rumah ke kantor yang nggak terlalu jauh. Karena dia mampu memberikan karakter nyetir yang sangat memudahkan. Udah gitu jarak tempuh juga cukup jauh ya. Sama mobil ini masih cukup nyaman untuk seekor micro EV. Meskipun ada beberapa tantangan di mobil ini yang harus terbiasa gitu ya. Mulai dari posisi nyetir, penempatan electric parking brake, sama juga feel steer-nya yang terlalu mati. Tapi di luar semua itu kalian udah dapat mobil compact EV yang mudah untuk dikendarai, daya listriknya cukup jauh, nyaman juga, dan juga fiturnya masih cukup lengkap. Untuk yang varian L-Type-nya itu harganya 189 juta, jarak tempuhnya itu bisa 130 km. Sedangkan untuk varian yang L-Type itu harganya 219 juta, jarak tempuhnya bisa 220 km. Jadi gimana? Kalian tertarik nggak? Kalian lebih tertarik yang L-Type atau yang B-Type ini? Atau mungkin kalian tertarik sama brand lain yang kelasnya micro EV? Coba tulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!